Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnair Adam, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, kelas B Ilmu dan Teknologi Pangan. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Biokimia Pangan dan mereview jurnal yang berjudul Basis Perubahan Biokimia dari Penampilan Tekstur dan Perubahan dalam Buah dan Sayuran Segar. Nah, di jurnal ini kita akan membahas dua karakteristik yang paling mendasar yang perlu kita ketahui, yaitu penampilan dan tekstur. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya menjelaskan mengenai dua karakteristik yang mendasar pada jurnal ini, yaitu penampilan dan tekstur. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perubahan penampilan dan tekstur. Nah, perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter yang mendasar untuk menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses ini yang mengarah pada perubahan yang sangat penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkan dan meningkatkan kualitas umur simpan bagi konsumen. Pada dasarnya, perubahan penampilan dan tekstur ini sangat berkaitan erat dengan kerusakan jaringan. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai ukuran kesegaran dan penurunan kualitas dalam penelitian dan industri pemotongan segar. Oleh karena itu, kedua karakter ini mungkin merupakan atribut kualitas yang paling menarik yang menjadi perhatian prosesor baru dalam kaitan dengan memaksimalkan umur simpan. Baik, saya akan menjelaskan dua karakteristik penampilan. Karakteristik pertama yaitu penampilan buah atau sayuran. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Nah, banyak faktor yang tidak berhubungan yang mempengaruhi penampilan ini, misalnya dari efek yang berhubungan dengan luka, hingga pengeringan, dan kolonisasi mikroba. Faktor-faktor ini memiliki penyebab yang berbeda dan efek yang berbeda-beda pun, tetapi semua menghasilkan produk yang tidak menarik. Pada ulasan sebelumnya yang mengenai mekanisme dan kontrol pencoklatan enzimatik telah terbatas pada deskripsi biokimia interaksi polifenol oksidase dengan polifenol dan oksigen. Sementara itu, reaksi kecoklatan adalah pusat untuk memahami mekanisme biokimia dan penting juga untuk mengevaluasi konteks lokalisasi subseluler. Reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dan aksi fenol peroksidase pada polifenol. Berikut gambar lokalisasi internal dan eksternal dari senyawa fenolik dan enzim pengoksidasi fenolik, oksidasi dan dalam sel tanaman yang khas. Pada gambar ini terdapat beberapa detail dalam hal lokalisasi fenolik, senyawa dan enzim yang berinteraksi dengan menyebabkan terjadinya kecoklatan. Sintesis senyawa fenolik ini dikaitkan dengan retikulum endoplasma. Protein yang terlibat dengan sintesisnya dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengannya sehingga membentuk senyawa-senyawa ini terglikolisasi dan kemudian diekskrusi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel aplopas atau beberapa kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam kromositoplasma dan mitokondria, tetapi biasanya dalam jumlah kecil dan berhubungan dengan fungsi metabolisme khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa awal dalam proses browsing oksidatif adalah kerusakan membran di dalam sel-sel jaringan tanaman, dan ini telah ditinjau di tempat lain setelah stres fisik atau proses deterioratif dimulai dan kompartementalisasi sel mulai gagal. Sebagian besar strategi untuk mengendalikan kecoklatan mutakhir pada fokus pendekatan teoritis untuk memodulasi aktivitas enzim PPO. Formulasi anti pencoklatan komersial sangat banyak digunakan ini, yaitu menggunakan garam kalsium dan ascorbat. Kemungkinan
Formalisasi yang mengandung kalsium dan askorbat berperan untuk mencegah kerusakan sel dan membran dan juga memodulasi aktivitas PPO dalam sel yang sudah rusak, di mana kehilangan komplementalisasi telah terjadi. Sebaliknya, ada formulasi inhibitor PPO yang bertindak untuk mengendalikan kecoklatan dan kegiatan mereka sangat beragam, namun sebagian besar dan efektif secara komersial atau dapat diterima dalam produk-produk segar. Pada reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dengan aksi fenol peroksidase pada polifenol, sulit untuk menganggap peran penting POD ketika salah satu substratnya hidrogen peroksida, umumnya pada konsentrasi yang sangat rendah dalam sel tanaman. Bukti terbaru menunjukkan bahwa POD dapat meningkatkan reaksi kecoklatan dengan adanya reaksi kecoklatan PPO mediat yang sedang berlangsung. Sementara itu, mekanisme pencoklatan PPO cold ini tidak dipahami dengan jelas. Ada kemungkinan bahwa generasi quinon yang dimediasi PPO dapat menyebabkan akumulasi H2O2 yang memberikan konsentrasi yang lebih tinggi dari spesies radikal bebas ini, sehingga memungkinkan tingkat signifikan dari mediasi POD. Pencoklatan polifenol berikut mekanisme aksi polifenol oksidasi pada monofenol dan difenol. Perhatikan bahwa aktivitas hidrolisasi memiliki Fmax yang lebih rendah daripada aktivitas oksidasi, yang mana menunjukkan bahwa proses hidrolisasi lebih lambat daripada proses oksidasi. Mekanisme untuk browning melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO di hadapan oksigen. Reaksi hidrolisasi relatif lambat dan juga menghasilkan produk yang tidak berwarna, sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan quinon yang menghasilkan berwarna. Perubahan warna melibatkan degrasi klorofil menjadi menguning atau kehilangan warna hijau, biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degrasi klorofil. Degrasi klorofil ini juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlukan dengan saus salad. Namun, perubahan warna coklat adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap seperti pada gambar berikut. Yang menunjukkan skema umum untuk tahap awal pemecahan klorofil yang pada akhirnya menyebabkan produk tidak berwarna. Jelas bahwa salah satu dari dua proses ini mendahului yang lain untuk menghasilkan produk yang umum. Hyporbit yang merupakan prekursor langsung dari produk pemecahan warna. Uraian di atas melibatkan transformasi yang sangat terkontrol dan digambarkan dengan sangat baik. Kerusakan klorofil juga diklasifikasi sebagai tipe 1 oleh Brown et al. Berikut gambar skema untuk 3 jalur klorofil. Tipe 2 yang mungkin terjadi pada sel-sel jaringan tanaman hijau yang rusak. Dari diskusi di atas dalam paragraf sebelumnya, menjadi jelas bahwa peristiwa radikal bebas dapat dikolerasikan dengan hilangnya klorofil, yang menunjukkan bahwa peristiwa yang menyebabkan produksi radikal yang tidak terkontrol merupakan prasyarat untuk kerusakan klorofil tipe 2. Pekerja sebelumnya telah menyarankan sel utuh itu menunjukkan proses penuaan terkontrol elak dijelaskan oleh peristiwa gangguan tipe 1. Baik, kita masuk pada bagian tekstur. Tekstur muncul dalam banyak samaran seperti kerenyahan, kekerasan,
kecepatan makan, pemewahan, kegerahan, banyak aspek tekstur. Selain itu, banyak aspek tekstur dapat dikuantifikasi secara objektif, terutama yang terkait dengan sifat mekanik. Bagi konsumen, ada dua faktor yang paling mempengaruhi rasa mood dari buah atau sayuran, yaitu ketegasan dan kesegaran. Ketegasan sebagian besar ditentukan oleh anatomi fisik jaringan, terutama ukuran sel, bentuk dan pengepakan, ketebalan dan kekuatan dinding sel, dan tingkat adesi sel ke sel bersama dengan status turgor. Banyak dari faktor-faktor ini saling terkait, misalnya jaringan dengan sel kecil cenderung memiliki kandungan yang lebih besar dari dinding sel, jumlah relatif lebih rendah dari sitoplasma dan vakuol atau getah sel, area kontak sel-sel yang lebih besar, dan jumlah ruangan udara antara sel yang rendah membuat jaringan lebih kencang dan tampaknya kurang berair. Meskipun ketebalan dan kekuatan dinding sel merupakan kontributor utama untuk ketegasan, ini adalah karakteristik dari suatu spesies dan jaringan dan sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik. Tidak sama seperti sayuran, yaitu misalnya batang, akar, atau ubi, dan daun. Sel-sel daging buah yang masak umumnya relatif lemah. Berikut gambar menunjukkan modifikasi komponen dinding sel utama yang terjadi selama pelunakan dalam varietas persik daging dan lele. Seringkali perubahan dimulai secara berurutan, sehingga pada waktu yang berbeda selama pematangan, pelunakan, dan perubahan tekstur adalah hasil dari rangkaian modifikasi. Namun tidak ada spesies buah yang khas dan skema seperti itu. Demikian materi singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.